Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Lupita Perliani Siahaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen kelas 3K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkat pengangguran di Indonesia. Ikan cucut, ikan gurame. Mari kita mulai. Yang pertama, apa itu tingkat pengangguran? Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Definisi ini mencakup orang-orang yang berusia antara 15 hingga 64 tahun yang secara resmi dianggap siap untuk bekerja, tapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Pengangguran dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidaksesuaian antara keterampilan yang memiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Lalu, ada jenis-jenis pengangguran. Ada dua, yaitu pengangguran berdasarkan penyebab dan pengangguran berdasarkan kondisi kerja. Pengangguran berdasarkan penyebab merujuk pada klasifikasi pengangguran yang dikelompokkan sesuai dengan faktor-faktor yang menyebabkan individu tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini meliputi yang pertama, pengangguran friksional. Ini adalah jenis pengangguran yang terjadi ketika individu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pekerja mungkin sedang mencari pekerjaan baru yang lebih baik atau menunggu untuk memulai pekerjaan baru. Pengangguran ini dianggap normal dalam perekonomian yang sehat. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi akibat perusahaan dalam struktur ekonomi yang mempengaruhi permintaan akan keterampilan tertentu. Misalnya, pergeseran dari ekonomi pertanian ke industri dapat menyebabkan pekerja dengan keterampilan pertanian kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di sektor industri. Lalu yang ketiga ada pengangguran musiman. Jenis ini muncul karena fluktuasi musiman dalam permintaan tenaga kerja, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Contohnya, petani mungkin menganggur setelah musim panen berakhir hingga musim tanam berikutnya. Yang keempat, pengangguran siklikal atau konjungtural. Ini terjadi sebagai akibat dari siklus ekonomi, seperti resesi yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Dalam kondisi ini, perusahaan mungkin melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk mengurangi biaya. Yang kelima, pengangguran teknologi. Jenis pengangguran ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin atau otomatisasi. Contohnya adalah pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena mesin baru yang lebih efisien. Lalu, ada pengangguran berdasarkan kondisi kerja. Mengacu pada pengelompokan pengangguran berdasarkan situasi atau status pekerjaan individu. Jenis-jenisnya meliputi yang pertama, pengangguran terbuka, merupakan individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, ada setengah pengangguran atau underemployment. Individu dalam kategori ini bekerja, tetapi tidak dalam kapasitas penuh atau tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan keterampilan mereka. Misalnya, seseorang dengan gelar sarjana bekerja sebagai kasir. Yang ketiga, ada pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Ini terjadi ketika individu memiliki pekerjaan tetapi produktivitasnya sangat rendah. Seringkali terjadi karena ketidakcocokan antara keterampilan dan pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada data dan statistik. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia merupakan isu yang signifikan dan kompleks. Berdasarkan data terbaru, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta jiwa per Februari 2024 dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,82%. Meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Indonesia masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Beberapa faktor penyebab pengangguran di Indonesia yaitu pertumbuhan angkatan kerja. Dengan jumlah penduduk usia kerja yang terus meningkat, kebutuhan akan lapangan kerja baru semakin mendesak. Lalu, ada kualitas tenaga kerja.
Banyak pencari kerja, terutama lulusan SMK, menghadapi kesulitan karena kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu ada persyaratan kerja yang ketat. Banyak perusahaan menetapkan syarat pengalaman kerja yang tinggi, sehingga menyulitkan lulusan baru untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu di sini ada solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Berbagai langkah strategis perlu diambil, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu ada penciptaan lapangan kerja baru, yaitu mengembangkan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, serta mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat membuka lebih banyak peluang kerja. Lalu di sini pun ada akses modal usaha, yaitu memperluas akses kepada modal usaha melalui program seperti kredit usaha rakyat atau KUR, dapat membantu individu untuk memulai usaha sendiri. Lalu ada pengembangan kegiatan ekonomi informal, yaitu memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku usaha informal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Lalu yang terakhir ada penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Mendorong penempatan kerja ke luar negeri sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran domestik. Mengatasi masalah pengangguran dapat bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi ekonomi negara secara keseluruhan. Beberapa manfaat dan pengurangan tingkat pengangguran adalah: yang pertama, peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan adanya pekerjaan yang layak, masyarakat akan memiliki pendapatan yang stabil, meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Tingkat pengangguran yang rendah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas sosial. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dengan memanfaatkan potensi tenaga kerja secara optimal, produktivitas nasional dapat meningkat. Yang keempat, pengurangan kemiskinan. Pekerjaan yang tersedia dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Lalu, ada kesimpulan dari materi yang telah saya presentasikan, yaitu tingkat pengangguran di Indonesia merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius. Meskipun terdapat penurunan dalam angka pengangguran, tantangan tetap ada, termasuk pertumbuhan angkatan kerja yang cepat, kualitas pendidikan yang belum memadai, dan persyaratan kerja yang ketat dari perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih semuanya, selamat pagi.